diminum dulu, Nak. Ya Bu, makasih ya. Ibu sudah minum obat belum? Sudah, Nak. Tapi lihat kamu saja, Ibu sudah merasa sehat. Terima kasih ya sudah menjadi anak yang baik. Ibu gak perlu bilang terima kasih. Lihat ibu bahagia aja, udah cukup buat Raka. Nak, kadang orang menilai kita dari luar. Tetap baik dan rendah hati ya. Insya Allah Bu, kalau gitu Raka izin main dulu ya. Hati-hati ya, Nak. Jangan lupa sholat asar. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, jauh banget. Males banget ya, jauh. Itu tuh anak pindahan dari kota kan? Ya dia katanya muslim tahu. Ih, lihat deh dia sosokan baca buku kayak sok pinter aja. Jangan-jangan nanti dia ikut ngaji lagi. Mana mungkin dia kan dari lalu ya. Heh, Maria, emangnya kamu tahu artinya surat Al-Fatihah apa? Aku emang gak hafal Al-Fatihah apa. Tapi aku tahu itu doa yang indah. Aku emang beda keyakinan sama kalian, tapi aku menghargai kepercayaan kalian. Ih, sok toleransi banget. Tetap aja tempatmu bukan di sini. Udah cukup, kalian apa-apaan sih? Enggak kok, kita cuma bercanda aja. Bercanda tapi bikin orang sedih dan nunduk, itu bukan bercanda namanya, tapi penghinaan. Apa sih, Rak? Lebih banget, kita kan cuma pengen tahu aja. Kalian tahu, bahkan Nabi kita berdiri dari duduknya ketika jenazah non-muslim lewat, karena beliau menghormati manusia bukan agamanya. Ya udah sih, gitu aja marah. Yuk, pergi yuk. Yuk. Makasih ya, Raka. Sebenarnya aku udah biasa kok diginiin, tapi aku baru pertama kali ini dibela. Berkat kamu, aku merasa dihargai. Sama-sama Mar, kamu nggak sendirian kok. Perbedaan itu bukan alasan untuk menyakiti, tapi untuk saling menghargai. Ayo Mar, kita pulang. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhu wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Assalamualaikum Ustaz. Sadaqallahul azim. Aku mau tanya Ustadz, kenapa ya sekarang banyak orang pakai agama untuk menghakimi, padahal kan seharusnya agama untuk menyatukan? Itu pertanyaan yang sangat besar, Kak. Perlu kamu tahu. Di dunia ini banyak orang yang paham syariat, tetapi lupa akan akhlak. Islam itu bukan tentang bacaan dan aturan, tetapi perilaku dan kasih sayang. Tadi saat aku main Ustadz, aku membela Maria, dia seorang non-muslim. Tapi teman-temanku malah menganggap aku membela yang bukan kita. Justru kamu sudah menunjukkan Islam yang sebenarnya. Kamu tahu, Rasulullah SAW itu dihina, dicaci maki, dilempari, tetapi beliau hanya membalasnya dengan doa. Itulah pelita yang sebenarnya. Jadi Islam rahmatan lil alamin bukan untuk Islam aja ya Ustadz? Tepat sekali, Raka. Islam rahmatan lil alamin bukan saja hanya untuk orang muslim, tetapi untuk semua makhluk, bahkan kepada hewan dan pohon sekalipun. Ketika kamu sudah membuat Maria merasa dihargai, berarti kamu sudah memberikan cahaya Islam yang sesungguhnya. Dulu aku kira aku nggak akan pernah diterima di sini, tapi sekarang aku nyaman. Karena kita lihat bukan dari agamanya, tapi dari hati dan ketulusannya. Kita semua itu sama Mar, nggak ada yang membedakan. Maria,
Maria, kita minta maaf ya atas apa yang kita lakuin ke kamu. Kita semua di sini baru belajar kan? Aku pun juga. Yang penting sekarang kita sama-sama bantu orang aja. Iya Maria. Kesalahan itu biasa, tapi nggak semua orang bisa ngakuin kesalahannya. Tapi hari ini kalian hebat, bisa mengakui kesalahan kalian. Yuk ikut kita bagi-bagi sembako. Yuk. Kasih ya. Kasih ya. Perbedaan itu bukan sebuah ancaman. Ia seperti pelangi yang tidak akan indah kalau hanya memiliki satu warna. Ibu bangga denganmu, Nak. Aku cuma belajar, Bu, bahwa Islam itu tidak perlu diteriakan, tapi ia ditunjukkan. Waktu bergulir perlahan, dan aku bukan lagi gadis rapuh yang pernah tersisih dalam sunyi. Luka-luka itu masih ada, tapi kini menjelma cahaya dalam langkahku. Aku tumbuh bukan untuk menggugat, melainkan untuk menyalakan lentera bagi sesama. Di antara deru pemikiran dan warna-warni perbedaan di bangku perkuliahan, aku temukan makna sejati, bahwa ilmu tanpa kasih hanyalah gema tanpa jiwa, dan keyakinan tanpa cinta hanyalah tembok yang memisahkan hati. Dulu, aku hanyalah anak desa yang percaya bahwa kebaikan tak perlu begah, cukup hadir dalam kesederhanaan dan ketulisan hati. Kini, di tengah riuhnya ibu kota, aku belajar menyalakan pelita yang sama. Bukan lagi di musala kecil tempatku dulu berdoa, tapi di tengah gemuruh opini, ambisi, dan suara ego yang saling bersahutan. Aku tahu, semakin tinggi langit peradaban, semakin dalam pula akar kebaikan yang harus kupijak. Beberapa pertemuan tidak butuh janji, tidak juga undangan. Ia datang seperti angin yang tak terlihat namun terasa. Dulu mereka jalan pada arah yang berbeda, terpisah oleh jarak, waktu, dan pilihan. Dan sore itu, di antara langkah-langkah yang asing dan keramaian kota, dua anak bumi itu kembali dipertemukan. Udah lama ya nggak denger nama itu disebut lagi? Hah, kamu sekarang? Namaku sekarang Ana. Aku memilih nama itu setelah aku mantap memilih agama Islam sejak 2 tahun lalu. Hah, Masya Allah. Aku memilih Islam bukan untuk diterima, tetapi aku memilih Islam karena aku menemukan hal yang terasa dekat tetapi belum aku pahami. Kamu masih seperti yang dulu ya Raka, masih membawa cahaya meski di tengah keramaian. Kamu tahu, Mar? Ana, sejak dulu aku hanya menjadi pelita yang hanya diam tetapi tetap terang. Kadang aku berpikir jalan yang kita tuju ini masih panjang, tetapi Allah mempertemukan kita dengan cara yang tak disangka-sangka. Dan sekarang ini waktunya aku mengungkapkan isi hatiku. Bolehkah aku datang ke rumahmu untuk menyampaikan baik-baikku? Maksud kamu apa? Sebenarnya dari dulu itu aku mengagumimu, Ana, tapi itu kita terlalu tinggi. Sekarang waktunya aku ungkapin semua perasaanku. Bolehkah aku ke rumahmu untuk menyampaikan yang baik? Sebenarnya sejak dulu pun aku memiliki perasaan yang sama seperti kamu. Boleh kok kalau kamu mau datang ke rumahku, insya Allah aku akan menyiapkan hatiku. Saya terima nikah dan kawinnya anak ibu status dengan masalah tersebut dibayar tunai. Di mana para saksi sah? Sah.